Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Wiryadi, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Universitas Mataram. Formulir pendaftaran ini sebagai bukti saya telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dalam PPG ini. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, telah melaksanakan praktik uji kinerja dengan membawakan tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 dengan materi teks eksplanasi dan pembangkit listrik siswa kelas 6 SD Negeri 1 Antasari. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Siap. Panjali. Om Swastiastu. Berdoa, anak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Semua sehat? Sehat. Kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak ingin berpesan kepada anak karena
kita masih situasi pandemi, anak-anak harus tetap menjaga pola 5M. Yang pertama apa? Memakai Pakai masker. Kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. sudahkah Anda melakukan semua itu? Sudah. Ada yang belum? Tidak. Ya, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Sekarang Bapak absen dulu ya. Rizky, Rahayu, Hadir. Oleh, Hadir. Resna, Hadir. Rista, Hadir. Billy, Hadir. Jessica, Hadir. Lode, Hadir. Dea, Hadir. Rasi, Hadir. Sadek, Hadir. Ulan, Hadir. Jonathan, Hadir. Dennis, Hadir. Maron, Hadir. Krishna. Hadir. Sudahkah anak belajar sebelumnya? Sudah. Apa yang anak pelajari? Tema polarisasi dalam satu polarisasi bisa satu. Yang dimaksud dengan ide pokok. Ya, Rayu. Kumpulan-kumpulan kalimat penting ada dalam teks. Kumpulan kalimat penting ada dalam teks. Informasi penting di suatu bacaan. Informasi penting di suatu bacaan. Ada lagi yang menambahkan. Yang utama dalam bacaan. Ya, berarti sudah semua anak mengerti tentang ide pokok. Nah, sekarang rangkaian listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah jelaskan tentang rangkaian listrik. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rista, Suatu rangkaian yang berisi energi, perantara, dan pengguna. yang lain lagi. Suatu energi untuk menyalurkan listrik. Lain lagi. Energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, rangkaian listrik itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen, di mana komponen tersebut saling tersambung sehingga menghasilkan energi listrik. Anak-anak tahu nggak listrik? Tahu. Di mana ada listrik? Di rumah. Di rumah, di sekolah, dan di Masyarakat. semua tempat yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, itu namanya listrik. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama melalui tayangan PowerPoint tentang teks eksplanasi siswa mampu menganalisis ciri-ciri dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menganalisis struktur dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyimpulkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik pembangkit listrik tenaga angin, siswa mampu menjelaskan cara menyalurkan energi listrik dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik pembangkit listrik tenaga angin, siswa mampu menyimpulkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Sudah? Sudah. Itu sudah pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, di sini Bapak ada contoh sebuah teks. Misalkan anak membaca dengan jelas di depan dan ada pembangkit listrik tenaga air. Silakan baca. Kira Bapak kasih waktu 5 menit. Sana ada pembangkit listrik tenaga air. Itu sebuah contoh dari teks eksplanasi. Nah, kalau Pak tanya, pembangkit listrik tenaga dalam teks eksplanasi, strukturnya bagaimana anak? Struktur dari teks eksplanasi itu bagaimana? Terdiri atas pernyataan umum, Pernyataan umum. jelas, dan interpretasi. Ada penjelasan dan interpretasi. Bagus. Kalau di sini pernyataan umumnya yang mana? Paragraf satu. Iya, paragraf pertama. Data penjelasnya? Paragraf Paragraf kedua. Kesimpulan dan interpretasi?
Iya, paragraf terakhir, itu paragraf ketiga. Nah, berdasarkan struktur teks eksplanasi yang sudah dijelaskan, bagaimana struktur teks eksplanasi dari bacaan di atas? Seperti tadi ada yang pertama, pernyataan umum, pernyataan penjelasan, kesimpulan. yang kedua, apa penggunaan energi listrik bagi kita? Sebagai penerangan, Bagi penerangan, bagi memperlancar kegiatan manusia, memperlancar aktivitas manusia. hampir semua kegiatan manusia yang memerlukan listrik. Iya, itulah contoh dari energi, kegunaan dari energi listrik. Video ini ada video tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Nah, di sini yang akan Ibu terangkan yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, serta contoh dari eksplanasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan, sebab akibat, dan proses. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kelima atau terakhir, memiliki atau menggunakan square marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Selanjutnya, struktur dari teks eksplanasi. Di sini terdiri dari 3 bagian ya. Bagian pertama, pernyataan umum. Bagian kedua, urutan sebab akibat. Bagian ketiga, interpretasi. Nah, yang pertama, pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelajahi. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non partisipan. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya menggunakan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Nah, dari penjelasan eksplanasi dari video tersebut, ada yang mana kurang jelas? Tidak. Sudah semua jelas? Sudah. Kalau sudah, sekarang
Bapak jelaskan sedikit tentang teks eksplanasi. Nah, coba lihat ke depan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Berikut merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Nana tahu fakta? Tahu. Apa itu fakta? Informasi yang tidak dibuat-buat. Ya, berarti kenyataan artinya ya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan tanda-penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Ini bersifat alamnya, ya, gejala alam. Gunung meletus, ya, banjir, tsunami, nah itu kejadian alam itu. Ya, sudah jelas? Sudah. Ini adalah struktur dari teks eksplanasi itu adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu mengandung pengertian bahwa teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi fenomena tersebut, kejadian tersebut, kenapa bisa terjadi? Nah, itu maksudnya. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, setelah terjadi kejadian itu, apa dampaknya, apa pengaruhnya dari kejadian tersebut terhadap masyarakat. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Tuh. Nah, dari penjelasan Bapak terangkan tadi, ada yang kurang jelas mana? Sudah. Semua sudah jelas? Sudah. Kalau sudah semua. Nah, ini ada contoh dari teks eksplanasi yang berupa bumi karena wilayah bagian selatan daerah istimewa Jakarta ini pada tahun 2006 ini. Mungkin anak-anak informasi ini belum jelas. Mungkin di sini sudah ada dalam buku ya. Tanggal 27 Mei itu terjadi gempa bumi. Ya, itu tahun kejadiannya tahun 2006. Itu terjadi dari pengaruh alam. Nah, sebelum lanjut, ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Ya, LKPD pertama dan kedua. Ya. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, sebelum anak mengerjakan LKPD, Bapak terangkan dulu sedikit. Ini ada LKPD 1 dan 2 jadi 1, ya. Nanti anak kerjakan LKPD 1 aja, ya. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada kelas, nama anggota kelompok anak siapa. Ya, ingat itu jangan sampai kelupaan. Ya, di sini ada, nah, topik. Cara kerjanya sudah ada baca dengan baik-baik ya. Ini ada tugas yang anak-anak harus kerjakan dalam LKPD ini. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, silahkan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit.
kita mulai pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang pembangkit listrik. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, dari pembangkit listrik yang ada atau kalian kenal, pembangkit listrik apa saja? Tenaga angin, tenaga air, tenaga nuklir, tenaga uap. Dari pembangkit listrik yang Anda sebutkan tadi, ada pembangkit listrik yang terbaharukan. Apa contohnya pembangkit listrik yang terbaharukan? Tenaga listrik nuklir. Lagi. Listrik tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu. Sekarang Bapak akan putarkan. Potensi energi terbarukan Indonesia itu sangat besar. Ada 442.000 megawatt. Kalau bisa kita yang sudah diidentifikasi. Kalau kita bandingkan antara potensi dengan berapa kapasitas pembangkit Indonesia saat ini yang sekitar 67.000 mega, berarti kita potensi energi kita itu masih jauh melampaui. Sudah jelas? Sudah. Sekarang Bapak akan menunjukkan contoh-contoh dari pembangkit listrik. Nah, di sini ada pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini gambarnya. Ya, tenaga bayu. Ya. Nah, di dalam pembangkit listrik tenaga bayu ini dibagikan oleh bantuan kincir. Inilah penggeraknya. Ada angin, kincir ini bergerak. Dari gerakan ini mengantarkan atau menghasilkan tenaga untuk menggerakkan generator. Jadi dari generator itu akan teraliri listrik atau muncul aliran listrik. Nah, gambar yang lain lagi. Ini adalah salah satu pembangkit listrik yang terbaharukan. Yang terbaharukan, yang paling baru. Ini adalah pembangkit listrik tenaga Nuklir. nuklir. Ya, tenaga nuklir. Bisa lihat. Nah, ini tenaga nuklir. Ya. Nah, nuklir ini adalah merupakan pembangkit listrik yang terbaharukan, yang paling modern karena dengan bantuan nuklir. Nah, ini pembangkit listrik tenaga Uap. ya atau panas bumi, tenaga panas bumi. Nah, ini ya tenaga pembangkitnya, salah satu contoh atau gambar pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jangan lebih jelas tentang pembangkit listrik itu. Ya, sudah? Sudah. Ada yang tanyakan? Tidak. Bapak tayangkan alat bagian dari pembangkit listrik tenaga bayu. Itu tadi ditayangkan di video itu, tenaga bayu merupakan salah satu pembangkit listrik yang menggunakan kekuatan alam, kekuatan angin. Tuh. Nah, di yang pertama, penutup bagian depan. Nah, ini merupakan penutup bagian depan. Yang kedua, sirip. Nah, ini siripnya. Ya, sirip kincir angin. Yang ketiga, dudukan sirip kincir. Nah, ini dudukannya. Nah, yang ini dudukannya. Yang keempat, bodi dan generator. Bodi dan generator. Nomor 4, ini bodinya. Nah, ini bodinya. Ya. Yang kelima, tiang penyangga. Ini kelima tiang penyangga yang kecil itu. Seterusnya yang keenam, sirip ekor. Yang ini warna yang merah, sirip ekor. Nah, itu. Selanjutnya yang ketujuh, pipa penyangga. Di sini pipa penyangganya. Ini pipa penyangga. Kawat pengikat ini. Fondasi kincir angin ini.
yang merah. Pondasinya, nah ini pondasinya, beda pondasi kincir angin dengan pondasi. Ya ini pondasi kincir angin yang warna merah, pondasinya yang warna coklat. Bautnya, ini bautnya. Inverter, ini inverter. Controller system, ini kontrol sistemnya. Yang baterainya adalah akinya. Itu penyimpan. Ya, baterai aki itu adalah menyimpan energi listrik. Sudah jelas penjelasan ini? Sudah? Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang anak langsung kerjakan KPD kedua. KPD kedua, di sana sudah ada petunjuk pengerjaan. Silakan anak baca dengan cermat, dengan teliti. Sebelum anak mengerjakan jangan sampai salah ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum presentasi, mari kita tepuk semangat dulu. Semua berdiri. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Sekarang silakan kelompok 2. Karena gempa bumi yang terdapat kita harus berhati-hati karena bisa saja ada gempa susulan. Setelah menganalisis ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi, silakan buat kesimpulan tentang struktur teks eksplanasi berdasarkan tabel. Jadi kelompok 2 sudah membawakan hasil diskusi bersama temannya ya. Nah sekarang Bapak mau tanya saudara, di antara kelompok 1 dan 2 ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran untuk menambahkan dari hasil presentasi kelompok 2? Tidak. Sudah semua cukup? Sudah jelas? Sudah. Sekarang lanjut dengan kelompok 3. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta, pernyataan umum, menggunakan kata penanda urutan, deretan penjelas, fokus pada hal umum, generik, interpretasi. Setelah menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi, uraikanlah struktur teks eksplanasi dari teks bacaan yang telah dibaca. Pernyataan umum gempa bumi KPD 2. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Energi angin yang memutar kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Maksud dan tidak hal yang dibahas. Setelah menganalisis ciri-ciri eksplanasi, uraikanlah struktur teks eksplanasi dari teks bacaan yang telah dibaca. Pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Dengan menggunakan logam yang bersifat konstruksi seperti lembaga, besi dan lainnya. Silakan simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita bahas dari teks eksplanasi dan pembangkit listrik. Siapa bisa menyimpulkan? Mulai dari teks eksplanasi. Kumpulan-kumpulan kalimat penting dalam teks. Kumpulan-kumpulan kalimat penting dalam teks. Yang lain yang bisa menyimpulkan? Ada? Teks eksplanasi yang berisi tentang proses terjadinya peristiwa. Teks eksplanasi itu adalah suatu teks atau bacaan yang berisi tentang atau menggambarkan suatu peristiwa yang berhubungan dengan kejadian alam. Adapun
struktur dari teks eksplanasi itu adalah yang pertama pernyataanmu, yang jelas, dan terakhir interpretasi atau kesimpulan. Ya, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. ya, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan, anak-anak. Informasi yang dicantumkan dalam teks eksplanasi itu adalah bukan rekaan atau fiksi, tapi berupa kenyataan, fakta. Nah, yang kedua, Menggunakan kata penanda urutan. ya, menggunakan kata penanda urutan. Yang ketiga, Fokus pada hal umum atau generik. fokus pada hal umum atau generik. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Nah, sifatnya informatif. Hal yang dibahas yaitu suatu yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang dibahas itu adalah bersifat keilmuan, suatu fenomena alam. Contohnya tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, dan gunung meletus. Nah, seperti kejadian yang kita alami saudara kita yang berada di Jawa Timur, ya, di Lumajang, ada gunung meletus, yaitu Gunung Semeru, erupsi itu. Ya, kita doakan supaya saudara-saudara kita selamat. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi tentang teks eksplanasi dan pembangkit listrik? Mendapat lebih banyak ilmu. Ya, berarti menyenangkan. Nah, bisa anak aplikasikan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Kita lanjut dengan evaluasi. Dalam evaluasi ini adalah Bapak ingin mengukur kemampuan anak-anak dalam pencapaian materi yang sudah dijelaskan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan persiapkan alat tulis, siapkan satu lembar kertas, isi nama, kelas, dan nomor absen. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu anak. Kita bernyanyi salah satu lagu daerah kita yaitu Mio Mio. Ya, 1, 2, 3, mulai. Meong meong, ale jawi bule, ikut gade-gade, Kue moko-moko, kerem pesannya rusuhi. Juk men juk ikut, juk men juk ikut, juk men juk ikut. tepuk tangan. Tepuk salut. Salut salut, memang salut, luar biasa. Sekali lagi, tepuk salut. Salut salut, memang salut, luar biasa. Ya, terus.